Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah. Diterimanya amalan seorang hamba adalah sebuah karunia istimewa yang tidak ternilai harganya. Walaupun yang diterima itu hanya berupa 2 rakaat salat. Walaupun yang diterima itu hanya berupa sebaris bacaan ayat Al-Quran. Walaupun yang diterima itu hanya berupa sedekah Rp1.000. Sebab itu pertanda bahwa hamba tersebut sudah terkategorikan sebagai hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dan jika hamba tersebut sudah termasuk hamba yang bertakwa, maka bisa dipastikan bahwa hamba itu pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang meraih kemenangan berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat dahulu berangan-angan agar bisa mengetahui amalan mereka diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau angan-angan itu bisa tercapai, itu lebih mereka cintai dibandingkan mereka mendapatkan emas walaupun sepenuh bumi. Namun kenyataannya teman-teman sekalian, kita tidak bisa memastikan apakah amalan kita diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu merupakan rahasia ilahi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui. Oleh karena itu, karena kita tidak mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita maksimalkan agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, supaya amalan kita diterima, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Kita harus memperbanyak amalan kita. Kita harus memperbanyak ibadah kita. Apapun jenis, bentuk, dan ragamnya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal. Apalagi manakala peluangnya terbuka lebar di hadapan kita. Walaupun peluang itu hanya berupa ketika kita menjumpai batu di tengah jalan, yang memberikan kita peluang untuk menyingkirkan batu tersebut. Ataupun kesempatan itu tatkala kita masuk ke dalam masjid, yang memberikan kita peluang untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ataupun kesempatan itu saat kita mendapatkan amanah berupa jabatan publik, yang memberikan kita peluang untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, bukan justru menakut-nakuti, apalagi menzalimi mereka. Akibatnya setan itu tidak akan pernah merasa bosan untuk menggoda kita. Setan tidak akan pernah berusaha bosan untuk mengganggu kita. Setan akan senantiasa membisikkan ke telinga kita, kemarin kamu sudah beramal, amalmu sudah banyak, amalmu ini dan itu. Tapi ketahuilah akibatnya, kita tidak tahu apakah amalan yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Boleh jadi amalan yang kemarin kita batal mengerjakannya, justru itulah amalan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis tentang seorang pelacur yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah karena melakukan amalan yang besar? Ternyata tidak. Tapi hanya karena pelacur itu memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir kehausan. Tapi dengan amalan yang kecil itu, yang mungkin dianggap remeh, bisa menghapuskan dosa-dosa seorang pelacur itu. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis sahih tentang seorang pria yang memotong ranting pohon yang menjorok ke jalan, karena dia tahu ranting pohon tersebut seringkali mengganggu para pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut. Tapi ternyata dengan amalan itu memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amalan besar,
Amalan yang kecil, yang mungkin kita anggap remeh, tapi ternyata memasukkan pria tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kuantitas amalan kita. Yang kedua, supaya amal kita diterima, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas amalan kita. Akibatnya, seorang muslim itu tidak akan pernah merasa puas terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Justru setiap hari dia akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas amalannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam tentang orang-orang yang beramal, yang tidak meningkatkan kualitas amalannya, yang tidak memperbaiki kualitas amalannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyah amilatun nasibah. Ada orang yang beramal, ada orang yang beribadah, dia capek, letih, lelah, tasla naron hamiyah. Tapi ternyata ibadah dan amalannya justru membuatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amalannya tidak berkualitas. Amalannya tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang sholat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat, karena tidak ikhlas, karena tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berkualitas amalannya. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak kualitas puasanya, tidak ikhlas, tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhibati fillah, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan kita diterima. Akhibati fillah, semaksimal apapun usaha kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan kita, tetap Allah lah yang berhak untuk menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, bagaimana beliau berdua telah melakukan amal soleh yang begitu besar, amal jariah yang begitu besar, yaitu membangun rumah Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sampai hari kiamat nanti menjadi kiblat kita. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang mengalir deras kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, walaupun mereka berdua telah melakukan amal soleh yang begitu besar, tapi beliau berdua tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akhibati fillah, tidak ada di antara kita yang meragukan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak ada di antara kita yang meragukan sesuainya ibadah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun mereka berdua sudah ikhlas, sudah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua tidak pernah berhenti untuk mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita yang ibadahnya banyak kekurangan di sana dan di sini, tentunya lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal solih yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.